tentunya juga memang banyak keuntungan lain ya, tapi ternyata ada risikonya juga nih untuk sebuah negara mengadakan event sebesar itu ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah risiko menjadi tuan rumah pesta bola dunia. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai keuntungan, tentu saja ada risiko ya. Misalnya ada kerugian yang signifikan bagi negara tuan rumah. Seperti misalnya pembelanjaan yang berlebihan untuk infrastruktur dan juga stadion yang telah menyebabkan beberapa tuan rumah terlilit utang besar dan juga ditinggalkan dengan konstruksi yang tidak banyak berguna setelah Piala Dunia FIFA berakhir. Nah, mendapatkan tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia ini bisa menjadi proses yang lama, artinya ya sekitar 1 dekade ya. Jadi suatu negara ini harus mengajukan proposal penawaran yang mencantumkan mengapa masuk akal secara finansial untuk badan sepak bola internasional gitu ya, serta bagaimana hal itu akan memenuhi tujuannya untuk meningkatkan jangkauan global olahraga ini, artinya sepak bola ya. Nah, organisasi nanti menilai ini proposal dari 2 kategori utama. Yang pertama adalah infrastruktur dan komersial. Jadi 9 kriteria ini nanti akan dilihat dan juga ditimbang ya dari aspek tingkat kepentingan, artinya stadionnya harus kece gitu ya dan juga sesuai dengan standar. Lalu juga ada pengecualian untuk pajak yang menjadi pertimbangan kritis lainnya, karena pemerintah daerah gitu ya ini akan artinya mengubah stadion dan juga tempat yang terkait dengan Piala Dunia menjadi zona yang bebas pajak. Lalu juga ini 3 penghasil uang utama untuk FIFA berasal dari penyiaran, penjualan tiket, pendapatan pemasaran yang semuanya masuk ke organisasi, tapi itu juga mengalokasikan dana untuk negara tuan rumah untuk menutupi keseluruhan operasi turnamen. Nah, untuk tahun 2022, FIFA ini kan mengeluarkan sekitar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat ke Qatar, termasuk 440 miliar juta dolar gitu ya untuk total hadiah uang untuk tim Piala Dunia 2022. Nah, di Qatar ini diharapkan penghasilannya dapat sekitar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, negara tuan rumah mengandalkan dampak ekonomi yang diperoleh dari turnamen ini untuk bisa menghasilkan pendapatan dan juga ada dampak ekonomi baik jangka pendek dan juga jangka panjang ya. Seperti misalnya tadi sudah disampaikan mengenai lonjakan pariwisata, tapi juga ternyata ada beberapa negara tuan rumah yang memang tidak memiliki infrastruktur atau stadion yang diperlukan untuk mendukung turnamen sepak bola terbesar di dunia dan pada akhirnya harus menanggung beban hutang yang sangat besar dan jika dibiarkan dengan apa yang disebut dengan struktur gajah putih setelah turnamen berakhir. Jadi artinya ada beberapa negara yang memang seperti misalnya Brazil ya gitu, biaya Piala Dunia pada tahun 2014 di sana kan membengkak karena negara tersebut perlu membangun jalan baru, lalu juga jalur transit, stadion dan juga hotel yang secara perkiraan ini menunjukkan sekitar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat yang perlu dihabiskan ya untuk turnamen itu. Tapi sekarang Stadion Mané Garrincha di Brasil ini yang dibangun dengan biaya hampir 1 miliar dolar itu digunakan sebagai depot bis gitu ya, dan akibatnya hal ini memicu ketidaksetujuan masyarakat gitu, dan juga ada unjuk rasa, ada pengunjuk rasa dan juga mengkritik bahwa kenapa ini bisa terjadi, kenapa sih mengeluarkan biaya yang mahal dan akhirnya ini menimbulkan hutang begitu ya bagi negara tersebut. Dan juga ini juga mengatakan bahwa dana akan lebih baik jika dihabiskan untuk layanan sosial bagi masyarakat daripada untuk membangun stadion sepak bola yang gila-gilaan. Nah, sementara jika kita kembali membahas Qatar, di sisi lain Qatar ini telah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk mempersiapkan turnamen 2022 ini. Seperti tadi di awal sudah disampaikan, menghabiskan 500 juta dolar Amerika Serikat per minggu untuk dapat mempercepat ya produksi dan juga persiapan secara keseluruhan. Namun berada di panggung dunia ini juga mengungkap tuduhan korupsi ya dan juga mempertanyakan proses seleksi FIFA. Nah, pada tahun 2015 sendiri kalau kita lihat mundur gitu ya, 41 pejabat FIFA ini didakwa atas tuduhan suap, pemerasan, lalu juga ada penipuan dan juga ada cuci uang atau boleh dibilang korupsi ya. Jadi kalau kita lihat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA memang bisa dipandang sebagai sesuatu yang presisius atau kehormatan karena sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia dengan lebih dari 5 miliar penggemar. Dan kehormatan itu ya gitu ya rencananya akan diberikan kepada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang akan digabungkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia berikutnya pada tahun 2026. Tapi kalau dilihat juga Amerika Serikat ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 1994 dipandang sebagai